Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Nuran Fitri Nabila dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat mengenai produk Cresol Mayo. Produk Cresol Mayo ini saya beri nama dengan nama Mayoris. Latar belakang: dengan sulitnya memperoleh pekerjaan pada zaman sekarang ini, sehingga menyebabkan semakin banyaknya jumlah pengangguran. Dilihat dari segi ekonomi individual, tentu saja pengangguran ini sangat merugikan karena manusia mempunyai kebutuhan. Oleh karena itu, calon tenaga kerja harus mampu berpikir kreatif dan inovatif, yang mampu membaca peluang serta pandai memanfaatkan peluang tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tidak terfokus hanya pada satu jenis pekerjaan saja. Dengan berwirausaha, kita dapat mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, juga dapat memberi keuntungan dalam segi ekonomi, karena hal ini akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kemudian tujuan dilakukannya bisnis ini yang pertama untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha, kemudian menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula, kemudian menarik minat agar mahasiswa atau mahasiswi lainnya agar mengembangkan diri di bidang kewirausahaan. Produk ini adalah risol. Jajanan risol itu pada umumnya sebuah jajanan ringan yang berisi cincangan daging serta berisi sayuran yang dibungkus dadar dan dilapisi tepung panir serta kocokan telur ayam kemudian digoreng. Namun pada usaha ini akan memproduksi risol yang berisikan mayones serta potongan daging asap, di mana nantinya tidak hanya berisikan mayones biasa saja, namun kami juga memberikan variasi lain sebagai pilihan, yakni mayones dengan rasa pedas. Bahan produksi yang digunakan juga berkualitas terbaik, sehingga tidak hanya menjadikan risol mayones jajanan ringan biasa, namun juga menjadikan cemilan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh banyak kalangan. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama itu ada kekuatan dari usaha ini, produk yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Kemudian produk risol yang berbeda dari yang biasa dijual oleh kebanyakan orang. Risol ini berisikan mayones, sedangkan kebanyakan orang berisi sayuran. Produk terdiri dari dua varian, yakni mayones biasa dan mayones pedas. Kemudian bahan produknya terjamin serta higienis. Analisis SWOT yang kedua ada kelemahan. Kelemahan dari usaha ini yang pertama, produk dapat ditiru dengan mudah, produk tidak dapat bertahan lama. Analisis SWOT yang ketiga ada peluang. Peluang dari usaha ini, jajanan yang banyak diminati oleh banyak kalangan masyarakat. Kemudian pembuatan produknya tidak terlalu rumit. Kemudian bahan yang digunakan juga mudah didapat dan harganya juga terjangkau. Lokasi yang strategis, yakni di lingkungan pemukiman warga serta berdekatan dengan sekolah dan perkantoran, sehingga memudahkan orang-orang untuk membeli risol ini. Analisis SWOT yang keempat ada ancaman. Ancaman dari usaha ini yaitu adanya kompetitor dengan menjual produk yang sama, namun dengan nama yang berbeda. Misalnya, lokasi usaha ini bertempatkan di Jalan Raya Lalu Lintas Muara Sabah di Jambi, di mana lokasi berada di tengah permukiman warga di perkotaan. Sepanjang jalan lokasi usaha selalu dilewati oleh banyak masyarakat. Kemudian lokasi juga berdekatan dengan sekolah serta perkantoran, sehingga lokasi usaha dapat dikatakan strategis dalam membangun bisnis tersebut. Kemudian sasaran usahanya ada anak-anak sekolah dan pegawai kantor.
Akses transportasi. Untuk akses transportasi untuk menuju ke tempat UMKM Risol Mayoris ini sangat mudah karena kami berproduksi di tempat yang strategis sehingga para konsumen tidak kebingungan untuk menuju ke tempat tersebut. Sarana parkir sangat luas karena kami telah menyediakan halaman parkir yang luas untuk konsumen yang akan membeli Risol Mayoris. Tahap perencanaan pembangunan usaha. Kami akan melakukan perkenalan bisnis pada masyarakat tentang Risol Mayo, membangun jaringan bisnis dengan usaha lain, menciptakan inovasi baru pada produk Risol Mayo, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memanfaatkan media pemasaran lewat pesan singkat atau delivery order. Selanjutnya ada finansial. Perkiraan biaya operasional, bisa kita lihat apa-apa saja yang harus dibeli dan harganya dan jumlahnya berapa banyak juga bisa kita lihat. Total semuanya itu ada Rp638.000 untuk 200 pieces. Kesimpulan pada presentasi saya kali ini, menurut saya rencana usaha dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang. Saya akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini secara baik. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.